Baik, saya akan menjelaskan tradisi Arab yang diteruskan menjadi tradisi Islam. Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Abu Hafsin mengatakan bahwa Arab adalah bahan baku Islam. Artinya tradisi pra-Islam telah banyak diadopsi dan kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari Islam, baik yang terkait dengan ritus, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan hukum. Dalam hal yang menyangkut ritual keagamaan misalnya pelaksanaan ibadah haji, umroh, pengagungan terhadap Ka'bah, kesucian bulan-bulan haram, dan pertemuan umum pada hari Jumat merupakan contoh-contoh ritus pra-Islam yang kemudian diadopsi oleh Islam setelah dilakukan modifikasi melalui ijtihad Nabi maupun wahyu Al-Quran. Karena itu, jika ada klaim kesempurnaan dan universalitas agama, hingga pada taraf menafikan penting memahami tradisi pra-Islam, itu sama halnya dengan memanipulasi sejarah. Hasanuddin Hashmi sebagaimana dikutip Abu Hafsin juga menyatakan hal yang sama. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Al-Quran maupun ijtihad Nabi Muhammad SAW tidak menghapus semua budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Arab. Yang dilakukan Nabi justru melakukan akulturasi dan inkulturasi dengan budaya setempat yang lebih memungkinkan adanya penerimaan masyarakat secara inklusif terhadap Islam. Tradisi haji misalnya, sebelum kehadiran Islam, aktivitas ini dalam setiap tahunnya sudah dilaksanakan oleh masyarakat Arab. Ka'bah di kota Mekah merupakan tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab untuk melaksanakan ibadah haji dan mensucikan berhala-berhala mereka yang terdapat di sekitar Ka'bah. Begitu juga dalam hal berkabung karena kematian. Pada zaman Nabi dan para sahabatnya dulu sudah ada budaya dan tradisi lokal Arab dalam tata cara berkabung apabila seseorang ditinggal mati oleh keluarganya. Wanita-wanita biasanya menangis histeris, menyakiti badan mereka hingga merobek pakaian-pakaian mereka. Kemudian, tradisi tersebut sebagian ditolerir oleh Islam, tetapi lainnya secara bertahap dihilangkan. Boleh menangis tetapi dilarang menjerit-jerit histeris sambil menyakiti badan mereka atau merobek pakaian atau niyahah mereka. Boleh bersedih, tetapi dilarang berlarut terlalu lama. Ritus Islam lain yang juga bermula dari tradisi masyarakat Arab pra-Islam bisa dilihat dari tradisi penghormatan terhadap bulan-bulan tertentu, yang dalam Al-Quran disebut dengan Arba'atu Hurum. Bulan-bulan yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam rentang waktu 3 bulan pertama, masyarakat Arab pra-Islam menjadikannya sebagai waktu untuk berhaji. Sementara pada bulan Rajab, mereka memanfaatkan untuk ibadah umroh. Itulah karenanya mereka mendeklarasikan bahwa pada bulan-bulan tersebut tidak boleh ada peperangan. Ketika Islam datang, tradisi pensucian keempat bulan itu pun tetap dilanjutkan sebagaimana terekam dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya
Jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Baik, di sini saya akan mencoba menerangkan tentang tradisi Jawa yang diteruskan menjadi tradisi Islam. Dalam kehidupan keberagaman, kecenderungan untuk memodifikasi Islam dengan kebudayaan Jawa telah melahirkan berbagai macam produk baru terutama pada hasil interelasi nilai budaya Jawa dan Islam terhadap aspek ritual. Dalam ajaran agama Islam pada umumnya, kegiatan-kegiatan ritualistik adalah sesuatu yang harus dikerjakan bagi para pemeluknya. Kegiatan ritualistik ini meliputi berbagai bentuk ibadah, sebagaimana yang tersimpul dalam rukun Islam. Inti dari aktivitas tersebut adalah doa yang ditujukan kepada Allah SWT untuk mencapai ridhonya. Tujuan dari ritual bagi masyarakat Jawa tidak lain hanya untuk mencari barokah. Atau biasanya orang Jawa itu lebih mengenalnya dengan ngalap berkah. Upacara atau ritual dalam pelaksanaannya mengandung adanya sesuatu yang bersifat sakral, suci, dan mistik. Menurut Geertz dan Kucoronengrat, mengemukakan berbagai upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup, antara lain yang pertama adalah upacara kelahiran. Selamatan pertama yang berhubungan dengan lahirnya bayi dinamakan brongkohan, dan saat anak diberi nama dan pemotongan rambut atau cukur yang berumur 7 hari yang disebut sepasar. Dalam tradisi Islam disebut dengan korban akikah, biasanya orang Jawa lebih mengenalnya dengan kekah, yakni ditandai dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Yang kedua adalah upacara sunatan. Upacara sunatan ini dilakukan pada saat anak laki-laki dikhitan. Pelaksanaan khitan ini merupakan perwujudan secara nyata tentang hukum Islam. Sunatan ini sering disebut selam atau nyelamaken, yang mengandung makna mengislamkan. Khitan atau sunatan atau supitan adalah sebuah ritual wajib yang harus dilakukan oleh semua laki-laki yang beragama Islam. Agama Islam menganjurkan khitan dilakukan pada anak berusia 7 hari. Namun biasanya orang Jawa itu khitan sebaiknya itu dilakukan pada anak yang telah berusia akil balik, yakni sekitar 10-16 tahun. Yang ketiga adalah upacara perkawinan. Upacara ini dilakukan pada saat sepasang muda-mudi akan memasuki jenjang rumah tangga. Upacara ini ditandai dengan pelaksanaan syariat Islam, yaitu akad nikah atau ijab qabul, dan diiringi dengan selamatan. Akad nikah ini dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria dan disaksikan dengan bertahap dari sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah. Yang keempat adalah upacara kematian. Upacara yang dilaksanakan saat mempersiapkan penguburan orang mati yang ditandai dengan memandikan, mengkafani, mensolati, dan pada akhirnya menguburkan jenazah ke pemakaman. Selama sepekan setelah penguburan diadakan tahlilan tiap malam hari yang dinamakan selamatan pitung dino, yaitu kirim doa kepada jenazah yang didahului dengan acara tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana budaya Jawa, selamatan ini dilakukan sampai mendaknya orang yang meninggal.
Di samping itu juga ada upacara nyadran, yaitu upacara ziarah kubur pada waktu menjelang bulan Ramadan. Selain dari beberapa upacara-upacara tersebut, ada juga upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup, yaitu upacara atas kekeramatan bulan-bulan Hijriyah dan upacara tahunan. Pada kekeramatan bulan-bulan Hijriyah ada upacara Ba'da besar, Suronan, Rejepan, Syawalan atau Kupatan, dan Safaran yang di dalamnya terdapat ritual Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Lebih mudahnya hari Rabu akhir di bulan Safar. Kata Rabu mengisyaratkan hari Rabu, dan kata Wekasan berasal dari kata pamungkas atau pungkasan, yang berarti terakhir. 17 Rabu Wekasan dirayakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan kemungkinan sebagian kecil masyarakat Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, satu hal yang menarik adalah melihat bagaimana perayaan-perayaan Islam menumpangi perayaan-perayaan yang terkait dengan ritme tahun matahari, dan sedikit demi sedikit menggesernya menjadi sesuai dengan tahun Hijriyah. Bulan pertama atau Muharram di Jawa dinamakan Suro, berhubung dengan hari perayaan ke-10 atau Asyura. Setelah berpuasa atau puasa sunnah, dihidangkan bubur suro. Upacara yang harus dihubungkan di satu pihak dengan perayaan kesuburan zaman pra-Islam. Artinya sejarah mengatakan bahwa saat Islam datang dan masuk ke dalam budaya Jawa, Islam sendiri tidak menghapus tetapi menumpangi, sehingga tidak menggeser kebudayaan Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama dalam bidang akidah, syariah, dan tasawuf. Yang pertama, moderasi beragama dalam bidang akidah. Fenomena wasatiyah atau moderat sebagaimana dijelaskan sebelumnya mewarnai ajaran akidah, ajaran akhlak tasawuf, dan ajaran syariah, serta metodologinya di dalam kehidupan. Beberapa contoh moderasi Islam dalam aspek akidah dapat dilihat dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Artinya, Islam tidak mengambil faham ateisme dan tidak pula faham politeisme, melainkan faham monoteisme, yakni faham yang mempercayai Tuhan yang esa. Yang kedua, alam antara kenyataan dan khayalan. Islam yang memiliki watak moderat menempatkan dirinya di antara pandangan yang tidak mempercayai adanya wujud selain alam nyata dan pandangan bahwa alam ini hanyalah sebuah khayalan yang tidak memiliki hakikat wujud yang sebenarnya. Bagi Islam, alam ini merupakan sebuah hakikat yang tak diragukan, namun di balik itu ada hakikat lain, yaitu zat yang menciptakan dan mengaturnya. Yang ketiga, sifat Allah antara ta'til dan tasbih. Ada sebagian faham yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Menurut faham ini, Allah tidak memiliki sifat apapun, yang ada hanyalah zat. Di pihak lain, ada faham yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang serupa dengan sifat hawadis atau makhluknya. Islam berada di tengah-tengah antara dua faham tersebut, yaitu menetapkan sifat-sifat yang layak bagi kemahabesaran Allah sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kenabian antara kultus dan ketus. Sejarah manusia mencatat adanya dua kelompok yang memiliki faham dan perlakuan berlebihan tentang kenabian. Ada kalangan yang mengkultus para nabi setinggi-tingginya, sehingga menyamai martabat ketuhanan
atau memosisikan mereka sebagai anak Tuhan, dan kalangan lain yang merendahkan martabat kenabian dengan melecehkan, memfitnah, menyiksa, dan menuduh mereka sebagai pembohong. Bagi Islam, para nabi adalah manusia biasa yang makan, minum, kawin, dan berjalan di pasar sebagaimana layaknya manusia. Yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya adalah bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Selanjutnya, moderasi beragama dalam bidang syariah. Moderasi Islam di bidang syariah tampak sekali terlihat sifat wasatiyah dan keseimbangan yang menyangkut berbagai persoalan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, antara ketuhanan dan kemanusiaan. Kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa Al-Hakim hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa manusia bagaimanapun tinggi ilmunya dan status sosialnya tidak memiliki hak tasyri' atau mensyariatkan hukum dan tidak mempunyai otoritas tahlil dan tahrim. Sedang peran yang dimainkan para mujtahid bukanlah tasyri', melainkan upaya menggali hukum-hukum Allah yang belum tampak atau masih tersembunyi di bawah permukaan, sehingga menjadi ketentuan yang ready for use. Dari sisi ini, tampak terlihat sifat ilahiyah atau ketuhanan dari hukum Islam, dan di sisi yang lain, hukum Islam bersifat insaniyah atau kemanusiaan karena bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, antara idealitas dan realitas. Islam mempunyai cita-cita yang tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya. Namun, Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam rela turun ke bumi realitas daripada terus melayang-layang di ruang idealitas yang hampa. Yang ketiga, antara tahlil dan tahrim. Agama Yahudi dikenal sebagai agama yang banyak melakukan tahrim atau pelarangan dan pengharaman terhadap sesuatu. Sementara agama Nasrani dikenal sebagai agama yang banyak melakukan tahlil atau ibadah atau pembolehan. Sehingga dalam ajaran agama Nasrani tidak terlalu banyak hal-hal yang dilarang. Agama Islam datang mengambil posisi tengah-tengah di antara keduanya. Artinya, dalam ajaran Islam ada tahlil dan tahrim, tetapi tahlil dan tahrim tersebut didasarkan kepada petunjuk Allah melalui utusannya, tidak semata-mata didasarkan keputusan umatnya sendiri sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, antara kemaslahatan individu dan kolektif. Artinya, syariat berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan individu dan kolektif dan tidak mungkin dikompromikan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Yang kelima, antara ketegaran dan kelenturan. Artinya, dalam syariah ada bagian-bagian yang tegar dan tak mungkin berubah, dan ada bagian-bagian yang lentur dan mungkin berubah. Hal-hal yang bersifat usuliyah atau prinsip-prinsip dan maqasid atau menjadi tujuan itu tegar, sedang hal-hal yang bersifat furu'iyah atau cabang-cabang dan wasail atau sarana untuk mencapai tujuan itu lentur. Yang selanjutnya, moderasi beragama dalam bidang tasawuf. Inti tasawuf yakni membersihkan diri dari seluruh sifat tercela dan berhias diri dengan sifat-sifat terpuji. Pada aspek akhlak tasawuf, moderasi Islam dapat digambarkan dengan sikap tengah. Yang pertama, antara syariat dan hakikat. Di dalam melihat suatu persoalan, tasawuf tidak hanya menggunakan kacamata syariat atau kacamata hakikat saja, akan tetapi menggunakan keduanya. Karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan, dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong dan cenderung permisif terhadap kejahatan dan kezaliman. Yang kedua, antara khauf dan roja. Tasawuf mengajarkan perlunya keseimbangan antara khauf, rasa takut,
dan roja atau harapan. Karena khauf yang berlebihan bisa membuat orang gampang putus asa, dan roja yang keterlaluan potensial untuk membuat orang berani berbuat dosa. Yang ketiga, antara jasmaniah dan rohaniah. Tasawuf dimaksudkan untuk menyucikan hati dan meningkatkan kualitas rohaniah, namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek jasmaniah seperti kekuatan fisik, kebersihan, dan kesehatan. Yang keempat, antara zahir dan batin. Tasawuf memperhatikan aspek zahir dan batin sekaligus. Sholat misalnya memiliki dua dimensi, format zahir dan hakikat batin. Format zahir dari sholat adalah takbir, membaca Fatihah, ruku, sujud, dan lain-lain. Hakikat batinnya adalah khusyuk, khudu, dan tadaru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua dimensi tersebut harus sama-sama ditegakkan atau diperhatikan. Peace.